Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Kali ini saya akan bahas salah satu topik yang cukup menarik dan banyak sekali pertanyaan atas hal ini, yaitu gagal bayar di pinjol, uang rekening di debit habis. Nah, seperti apa? Simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman, bertemu kembali dengan channel ini yang tetap ada membersamai kalian semua dalam situasi gagal bayar pinjaman online baik legal maupun ilegal. Kali ini seperti yang tadi saya sebutkan di awal video, akan mengupas terkait masalah gagal bayar di pinjaman online alias di pinjol, uang yang ada di rekening kita di debit habis, full di debit ya. Seperti apa? Simak ya videonya, biar ini membawa wawasan yang baru buat kalian dan mengedukasi kalian. Namun sebelum kita menuju ke video tersebut, ada baiknya kawan-kawan semua yang saat ini masih belum mensupport dan mendukung channel ini, silahkan lakukan subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan tombol merah loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi atas video-video terbaru yang saya upload setiap harinya. Langsung ke handphone Anda pemberitahuannya. Ada video terbaru di hari tersebut. Dan bagi kalian yang merasa bahwa video saya ini bermanfaat, silahkan kalian share ke sosial media kalian, ke medsos kalian yang kalian punya, silahkan ya. Insya Allah ketika video ada sampai dan dilihat atau ditonton oleh seseorang yang sama nasibnya seperti Anda, lalu mereka berubah totalitas hijrah, istiqomah meninggalkan riba pinjol, insya Allah itu menjadi pahala jariah buat kalian semua. Simak, tonton ya sampai full ya, jangan di skip agar ilmu Anda juga tidak di skip. Silakan kawan-kawan. Ini salah satu kekhawatiran yang dialami oleh salah seorang nasabah pinjaman online. Kebetulan dia juga adalah member paguyuban membasmi pinjol Nusantara. Nah, kalian lihat ya nanti seperti apa. Nah, setelahnya saya akan ulas biar kalian cerah, biar tercerahkan ya. Ini pencerahan yang terbaik buat kalian semua yang saat ini situasi gagal bayar, diteror dengan hal semacam ini. Uang di rekening, di debit, habis dikuras. Ya, simak. Ini kiriman dari 085773280120. Ya, ini nih dia nge-warning. Ingat bos, data yuk lengkap di sini. Ya, ditutup namanya ya. Gua pakai KTP yuk buat regis di OL Shop, siap-siap barang-barang datang ke rumah yuk COD. Gua pakai buat nipu. Banyak orang buat pinjam ke banyak tempat. Mampus katanya kan. Bilang mampus. Jangan kaget kalau M-Banking Bank BCA atas nama ditutup ya. Di HP Android 9 Redmi Note 550.0 tiba-tiba kosong saldonya. Ya, ini akan kami tarik sejumlah tagihan Anda. Ini ancaman dari pihak DC, ya, DC kentut. Ngomong doang, bau. Ini begini nih ya. Jadi sini bilang, inget bos, data you lengkap, katanya gue pakai KTP lu dan lain-lain ya, mampus katanya kan. Dengerin ya kawan-kawan, dengerin. Yang mampus itu DC pinjol. Yang mampus itu penagih pinjolnya. Bukan nasabahnya yang mampus. Nasabah gagal bayar, nggak bisa bayar, nggak mampus. Tapi nasabah gagal bayar, yang mampus ya DC pinjolnya. Nggak makan, nggak gajian, nggak dikasih duit sama perusahaannya, nggak dikasih bonus, nggak dikasih reward. Nah, jadi kebalikan. Makanya saya bilang, jangan takut. Awal saja dia udah kalimatnya udah kalimat yang stres ya, mampus itu. Sebenarnya yang mampus tuh dia. Nasabah gagal bayar tidak ada kerugian. Nasabah gagal bayar tidak berdampak
terhadap perekonomian. Justru dengan gagal bayar, perekonomian dia makin membaik. Justru dengan gagal bayar, terpenuhilah kebutuhan dia. Kalau tidak gagal bayar, kalau bayar, justru kan kebutuhan dia tidak terpenuhi, kebutuhan rumah tangganya, ekonomi keluarganya terganggu, cash flow-nya terganggu kalau dibayar. Kalau gagal bayar, justru sehat. Yang tidak sehat DC-nya. Yang nggak makan DC-nya, nggak gajian DC-nya. Nah, ini logika berpikirnya harus sampai sejauh itu. Jadi kalau kalian bilang bahwa mampus lu, ya data lu sebar ya mampus lu nggak gajian karena nasabah udah mangkal, udah males bayar ya dengan metode-metode penagihan DC seperti ini. DC hanya bisa cuap-cuap karena dia tidak memiliki kekuatan apapun. Dia tidak memiliki hak eksekutorial apapun. Beda mungkin ya dengan dari penagih-penagih dari bank atau dari pembiayaan, dari leasing dan sebagainya. Mereka bisa mengeksekusi barang jaminan. Tapi kalau dia DC pinjol, gigit jari doang. Jadi ngomongnya cuma cuap-cuap aja di WA ya. Yuk kita teruskan nih. Masalah di debit ya, di rekening. Jangan kaget kalau M-Banking bank atas nama ditutup ya. Yang HP Android nomor sekian, HP Androidnya tipe apa, akan kami tarik sejumlah tagihan Anda. Ingat kawan-kawannya. Bank itu memiliki izin atau permisi bila akan atau ada pihak tertentu yang akan melakukan debit-mendebit di rekening Anda, akan mengambil dana Anda. Nggak mungkin, bank itu bukan orang yang bodoh. Bank itu bukan pihak atau lembaga yang tolol, yang bodoh. Yang bisa menarik seenaknya, mengizinkan seenaknya siapapun yang akan melakukan penarikan uang di rekening siapa. Nggak bisa seperti itu. Jadi gunakan logika Anda ya, bahwa hal ini ya sengaja dibuat oleh DC tersebut. Ancaman-ancaman yang dibuat oleh mereka ini untuk membuat Anda takut, itu dulu. Untuk membuat mental Anda jatuh, itu dulu. Itu poin pentingnya. Jadi mereka sengaja menebarkan ini, menebar ketakutan. Kalau kalian sedang gagal bayar seperti ini, mereka akan tebarkan ketakutan. Dengan ketakutan yang ada dalam diri kalian, mereka akan lebih mudah dan makin mudah untuk melakukan intervensi kepada otak kalian, kepada mental kalian. Akhirnya Anda nyerah. Setelah Anda nyerah, akhirnya Anda gali lubang lagi untuk nutupin utang yang itu karena Anda takut dengan ancaman tersebut. Akhirnya gali lubang Anda tidak menyelamatkan utang tersebut, malah makin tambah bengkak. Karena utang lain pun sudah menunggu jatuh tempo. Akhirnya Anda terbenam, habis sudah. Makanya kenapa saya bilang, yang kayak gini nggak usah dibayar, biarkan aja, biar dia keluar-keluar, mampus lu, mati lu. Mampus lu, sekarat lu. Yang sekarat, yang mampus dia. DC pinjol bukan Anda. Paham kan? Tadi saya bilang ya, Anda gagal bayar, yang rugi bukan Anda, bukan debitur. Anda gagal bayar, ruginya apa? Paling mentoknya kena silik OJK. Rugi-ruginya juga Anda nggak bisa minjem lagi. Nggak bisa minjem-minjol lagi, mungkin nggak bisa ngelising atau KPR atau apapun. Itu kerugiannya. Tapi nasabah gagal bayar, kerugian utama itu ada di pihak pinjol, khususnya DC pinjol. DC pinjol nggak bisa makan, DC pinjol nggak digaji karena nggak bisa nagih, karena gagal bayar nasabahnya. Gitu ya. Jadi sekarang ya, yang harus kita lakukan adalah respon, cara respon kita. Respon kita menerima hal semacam ini, jangan panik. Respon kita harus tenang. Tidak ada sesuatu alasan untuk Anda panik. Panik di mananya? Panik apanya? Apa yang harus dibikin panik? Yang harus dibikin panik sebenarnya, yang harus gelisah, yang harus stres adalah DC pinjol. Bagaimana dia setiap bulannya, di awal bulan, dikasih namanya beban tagih. Tagihan-tagihan yang harus ditagih ke nasabah. Yang harus tadinya nasabah gagal bayar, dibuat bayar. Yang tadinya nasabah tidak lancar, dibuat lancar. Nasabah yang tidak bayar, dibuat bayar. Itu yang paling utama tuh itu. Yang harus stres tuh mereka. Bagaimana tidak stres? Nasabah gagal bayar, nasabah diancam-ancam, dicaci maki. Lalu nasabah gagal bayar, nggak bayar, malas bayar. Ya mereka yang harus stres. Semua nasabah dibeginikan. Dia pegang nih 1.000 nasabah yang harus ditagih setiap bulannya. Lalu nasabah semuanya dipres seperti ini. Nasabah nggak mau bayar. Nasabah sadar bahwa ini adalah cara-cara mereka yang keliru, yang salah. Lalu nasabah serentak 1.000 orang itu yang dia pegang itu nggak bayar semuanya. Mampuslah dia. Benar nggak?
Mampus kan? Iya, jangan takut kawan. Jangan takut intimidasi, teror. Ini adalah bagian-bagian dari trik atau cara-cara mereka bekerja. DC pinjol, nggak ngancam, nggak makan. DC pinjol, nggak neror, nggak intimidasi, nggak maki-maki, nggak makan, nggak gajian. Itu saja. Ya, kalau DC-DC lain, ya masih wajar-wajar ya, atau terlatih, terdidik. Kalau DC-DC kayak di perbankan atau mungkin di pembiayaan, di leasing, DC-DC pinjol ya kayak gini kentut semua. Jadi isinya cuman koar-koar via WA, menebar-nebar ketakutan, membuat orang gelisah ya, padahal dia sendiri yang gelisah, dia sendiri yang stres, nggak gajian. Karena dengan cara-cara seperti itu orang makin males untuk bayar. Coba lihat deh, di perbankan atau di pembiayaan, di leasing ya, mereka normal-normal saja, santai-santai saja menagih gitu kan, karena mereka ada agunan, mereka ada jaminan yang bisa di kemudian hari dieksekusi atau ditarik ya, sesuai dengan aturan dan perundangan yang berlaku. Tapi DC pinjol hanya bisa koar-koar, mampus lu, kampret lu ya, seperti itu. Karena memang ciri khas mereka seperti itu, dan tugas mereka hanya untuk berkoar-koar, karena semuanya melalui online, pinjaman online tanpa jaminan. Paham ya? Jadi kalian jangan mau masuk dalam lingkaran yang mereka buat, lingkaran kebodohan, cara-cara penagihan yang bodoh yang mereka buat. Jangan mau ya masuk dalam lingkaran seperti itu. Biarkan mereka berkoar-koar, karena nasib mereka ada sebenarnya di tangan nasabah. Nasib mereka, perut mereka, dapur mereka berasap atau tidaknya, itu ada di tangan nasabah. Ketika nasabah diteror, dicaci maki sedemikian rupa, sampai nasabah sudah mangkal, digagal bayar, stres mereka. Habis mereka, nggak bisa hidup mereka. Paham ya? Oke, kalau kalian paham dan telah paham, mudah-mudahan ya paham semua atas video saya ini. Terima kasih ya. Dan untuk feedbacknya, silahkan tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Sekali lagi tulis di kolom komentar, saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Karena dengan seperti itu, berarti Anda telah mengafirmasi positif bahwa diri Anda sudah paham, sudah mengerti terhadap semua teror yang ditebarkan oleh DC pinjol, dan Anda tidak ada lagi rasa takut. Karena hal-hal seperti itu, teror-teror seperti itu dibuat untuk melemahkan mental Anda. Sementara mental Anda sekarang sudah tertata dengan rapi, mental Anda sudah tumbuh kembali, dan Anda sudah move on. Paham ya? Silakan tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Halo teman-teman semua, jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang telah diupload. Jangan lupa juga untuk di-like, di-komen, dan di-share. Terima kasih. Alhamdulillah ada di penghujung video. Seperti biasa saya akan kasih kesimpulan. Apapun yang mereka lakukan dengan cara-cara menebar ketakutan, mencaci maki Anda dengan kalimat tadi kata mampus, 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 bahwa rekening Anda akan didebet sampai habis, bohong. Mereka tidak punya kuasa untuk itu. Mereka tidak punya kemampuan untuk itu. Mereka hanya tukang nagih ya. Dan pihak bank pun yang ada sekarang ya, bank ya, yang Anda simpan nih dana di salah satu bank ya, mau pemerintah mau swasta, itu nggak semudah dan sebodoh itu ya, seperti apa yang dibicarakan oleh DC pinjol untuk akan dikuras, nggak semudah itu ya. Biarkan saja ya, biarkan mereka dengan kedunguannya melakukan hal seperti itu. Teror semacam itu tidak akan pernah membuahkan hasil. Masyarakat, khususnya nasabah yang sudah gagal bayar saat ini, tengah mengalami gagal bayar, tentunya lebih smart lagi daripada penagih-penagih yang sekarang makin liar, makin barbar, dan akhirnya makin miskin, nggak bisa makan. Karena dengan cara-cara mereka seperti itu, justru bukan simpati yang didapat dari nasabah. Nasabah justru makin tambah emosi, tambah kesel, digagal bayar saja, selesai. Yang mampus bukan nasabah, yang mampus dia, nggak gajian. Paham ya? Oke, kalau paham, terima kasih ya. Dan untuk teman-teman semua yang sudah mendukung channel ini, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan menjadi berkah buat kalian semua ya. Karena video-video saya ini saya dedikasikan khusus buat kalian semua yang saat ini sedang gagal bayar pinjaman online baik legal maupun ilegal. Oke kawan-kawan, kita sudahi saja video kali ini. Tapi sebelumnya seperti biasa, saya akan mendoakan kalian semua yang saat ini sedang sakit, sedang terbaring sakit. Mudah-mudahan Allah angkat sakit penyakit kalian, Allah sembuhkan, dipulihkan kembali agar dapat beraktivitas seperti biasanya untuk mengais rezeki, untuk mencari nafkah untuk keluarga kalian. Yang saat ini sedang bermasalah,
bingung mencari pekerjaan, kesana kemari mencari lowongan pekerjaan, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini Allah berikan pekerjaan yang terbaik, pekerjaan yang lebih baik dari pekerjaan sebelumnya, pekerjaan yang halal tentunya, yang memberikan keberkahan buat kalian semua. Dan saat ini yang banyak teror, menerima ancaman teror, ingat, teror itu adalah sebuah resiko dan konsekuensi ketika Anda memang mengambil uang dari pinjol lalu Anda belum atau tidak bisa bayar. Itu adalah konsekuensi harus Anda terima, banyak-banyak belajar, dan yang paling utama, lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Tuhan, dengan Rabb-mu. Itu yang lebih baik dan lebih utama ya. Karena dengan seperti itu Anda bisa curhat sama Allah. Ya Allah, lepaskan segala masalah dan beban dalam hidup kami. Lepaskan segala macam himpitan dan berikan kami rezeki yang terbaik. Itu doa yang terbaik, doa yang akan Allah dengar buat kalian semua yang memang niat untuk istiqomah meninggalkan riba pinjaman online. Segera tinggalkan pinjol-pinjol yang laknat ini ya. Tidak ada faedahnya, unfaedah, tidak bermanfaat, malah mudorot yang akan menimpa kalian semua. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan sudah subscribe dan mendukung channel ini. Mudah-mudahan keberkahan selalu menjadi bagian dalam kehidupan kalian semua. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.